Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan perekonomian terbuka. Dan nama anggota kelompok kami yaitu pertama Nurhalisa dengan NPM 20101013064 dan saya sendiri Muhammad Syahba Masafaf 20101013097 dan Muhammad Wildan Kalimullah 20101013101. Arus modal dan barang internasional. Kapan suatu perekonomian disebut terbuka? Ketika perekonomian disebut terbuka, berarti pengeluaran negara di tiap tahun tertentu tidak sama dengan output barang dan jasanya. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksinya dengan meminjam dari luar negeri atau bisa melakukan pengeluaran lebih kecil dari produksinya dan memberi pinjaman dari negara lain. Jumlah permintaan untuk output domestik yaitu di sini ada Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Y itu adalah jumlah permintaan, C itu adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi oleh sektor rumah tangga dan usaha, G adalah pembelian pemerintah, NX adalah ekspor neto. Perhatikan kita telah menambah ekspor neto, NX didefinisikan sebagai EX kurang IM. Juga catat bahwa pengeluaran domestik atas seluruh barang dan jasa adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa domestik serta barang dan jasa mancanegara. Investasi asing, neto, dan neraca perdagangan. Mulai dengan identitas pos pendapatan nasional Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Kurangi C dan G dari kedua sisi dan diperoleh Y kurang C kurang G sama dengan I tambah NX. Kita sebut ini S tabungan nasional. Jadi sekarang kita mempunyai S sama dengan I tambah NX kurangi I dari kedua sisi untuk memperoleh persamaan baru. S kurang I sama dengan NX. S kurang I sama dengan investasi asing neto. NX sama dengan neraca perdagangan. Bentuk identitas pos pendapatan nasional ini menunjukkan bahwa ekspor neto suatu perekonomian harus selalu sama dengan selisih antara tabungan dengan investasinya. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX setelah beberapa manipulasi identitas pos pendapatan nasional dapat ditulis ulang sebagai berikut. NX sama dengan Y dikurang dalam kurung C tambah I tambah G. NX adalah ekspor neto, Y adalah output, dan dalam kurung C tambah I tambah G adalah pengeluaran domestik. Persamaan ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran domestik tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Jika output melebihi pengeluaran domestik, kita mengekspor selisihnya. Ekspor neto adalah positif. Jika output kurang dari pengeluaran domestik, kita mengimpor selisihnya. Ekspor neto adalah negatif. Arus modal keluar neto, neraca perdagangan net capital flow sama dengan trade balance. S kurang I sama dengan NX. Jika S kurang I dan NX positif, kita mempunyai surplus perdagangan. Trade surplus. Kita jadi negara donor di pasar uang dunia dan kita mengekspor lebih banyak barang daripada mengimpornya. Jika S kurang I dan NX negatif, kita mempunyai defisit perdagangan. Trade deficit. Kita jadi negara pengutang di pasar uang dunia dan kita mengimpor lebih banyak barang daripada mengekspornya. Jika S kurang I dan NX 0, kita punya perdagangan berimbang atau yang disebut balance trade karena nilai impor sama dengan nilai ekspor. Neraca perdagangan bilateral. Neraca perdagangan bilateral antara dua negara berarti bahwa nilai apa yang satu negara jual ke negara lain sama dengan nilai apa yang dibeli dari negara itu. Contohnya, ada neraca perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan Cina. Jika AS membeli sepasang sepatu dari Cina seharga $300, tapi juga menjual jeans ke Cina seharga $300. Suatu negara bisa punya defisit dan surplus perdagangan besar dengan berbagai negara, tapi punya perdagangan berimbang keseluruhan. Contoh, ada perdagangan berimbang keseluruhan jika AS jual jeans $300 ke Jepang, Jepang jual jok mobil $300 ke Cina, dan Cina jual sepatu $300 ke AS. Pada kasus ini, tiap negara yang membeli suatu
tanpa menjual. Tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Kita akan mengembangkan model arus modal dan barang internasional, lalu kita akan membahas ini dengan bagaimana neraca perdagangan merespon terhadap perubahan kebijakan. Mobilitas modal dan tingkat bunga dunia. Telah diurai bahwa neraca perdagangan sama dengan arus modal keluar neto yang lalu sama dengan tabungan dikurangi investasi. Model kita berfokus pada tabungan dan investasi. Kita gunakan bagian model dari bab 3, tapi tidak mengasumsikan tingkat bunga real menyimbangkan dan investasi. Sebaliknya, kita biarkan perekonomian mengalami defisit perdagangan dan meminjam dari negara lain, atau mengalami surplus perdagangan dan membeli pinjaman pada negara lain. Misal perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna di mana tingkat bunga di dalamnya sama dengan tingkat bunga dunia R aksen, dinotasikan R sama dengan R aksen. Dalam perekonomian tertutup, yang menentukan tingkat bunga adalah keseimbangan tabungan domestik dan investasi dan dunia. Seperti perekonomian tertutup, karenanya keseimbangan tabungan dunia dan investasi dunia menentukan tingkat bunga dunia. Model mensubstitusi tiga asumsi dari bab 3 dan asumsi bahwa tingkat bunga sama dengan tingkat bunga dunia. R sama dengan R aksen. Nx sama dengan Y kurang C dalam kurung Y kurang T dalam kurung kurang G dikurangi I dalam kurung R aksen. Nx sama dengan S dikurangi I di dalam kurung R aksen. Persamaan ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan ditentukan oleh selisih antara tabungan dan investasi pada tingkat bunga dunia. Y sama dengan Y sama dengan Y dalam kurung Q dan L. Output perekonomian Y ditentukan oleh faktor-faktor produksi dan fungsi produksi. C sama dengan C dalam kurung Y kurang T. Konsumsi berhubungan secara positif dengan pendapatan disposable Y kurang T. I sama dengan I dalam kurung R, investasi berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga real. Nx dalam kurung Y kurang C kurang G kurang I, identitas pos pendapatan nasional diekspresikan dalam tabungan dan investasi, atau Nx sama dengan S kurang I. Bagaimana kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan? Anggaplah perekonomian berada pada posisi perdagangan berimbang, balance trade. Dengan kata lain, pada tingkat bunga dunia, investasi I sama dengan tabungan S, dan ekspor neto sama dengan 0. Mari kita gunakan model kita untuk memprediksi dampak kebijakan di dalam dan di luar negeri. Ya, pada materi selanjutnya ada tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Di sini ada kurva. Untuk mengetahui apa itu NX, apa itu S, ada pada slide sebelumnya. Di perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ditentukan pasar keuangan dunia. Selisih antara tabungan dan investasi menentukan neraca perdagangan. Di perekonomian tertutup atau R, menyeimbangkan tabungan dan investasi. Di kasus ini, karena R aksen di atas R tertutup dan tabungan melebihi investasi, ada surplus perdagangan. Jadi pada perdagangan berimbang, kenaikan tingkat bunga dunia karena ekspansi fiskal luar negeri menyebabkan surplus perdagangan. Jika tingkat bunga dunia berkurang ke R aksen, maka I akan melebihi S dan ada defisit perdagangan atau investasi akan melebihi tabungan. Selanjutnya ada ekspansi fiskal domestik pada perekonomian terbuka kecil. Kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak mengurangi tabungan nasional dan menggeser kurva tabungan ke kiri. Di sini ada persamaannya. Hasil pengurangan tabungan nasional yang menyebabkan defisit perdagangan di mana I lebih besar dari S. Ekspansi fiskal luar negeri pada perekonomian terbuka kecil. Ekspansi fiskal di perekonomian luar negeri yang cukup besar untuk mempengaruhi tabungan dan investasi dunia meningkatkan tingkat bunga dunia dari R aksen 1 ke R aksen 2.
tingkat bunga dunia yang lebih tinggi mengurangi investasi pada perekonomian terbuka kecil ini, menyebabkan surplus perdagangan di mana S lebih besar dari I. Pergeseran kurva investasi pada perekonomian terbuka kecil. Pergeseran ke kanan pada kurva investasi dari I dalam kurung R1 atau investasi R1 ke investasi R2 meningkatkan jumlah investasi pada tingkat bunga dunia. Akibatnya investasi melebihi tabungan atau I lebih dari S, yang berarti perekonomian meminjam dari luar negeri dan mengalami defisit perdagangan. Selanjutnya ada kurs. Mekanisme bursa valuta asing. Misalnya Amerika Serikat dan Jepang dalam hubungan dagang, tiap negara punya budaya, bahasa dan mata uang yang berbeda. Semua dapat menghambat perdagangan, tapi karena bursa valuta asing, transaksi perdagangan jadi lebih efisien. Bursa valuta asing adalah pasar global di mana bank-bank terhubung lewat sistem telekomunikasi high-tech untuk membeli mata uang untuk pelanggan mereka. Slide berikut ini adalah representasi grafis dari arus perdagangan antara Amerika Serikat dan Jepang, dan bagaimana campuran barang-barang dagang dapat berbeda, tapi selalu seimbang. Juga perhatikan bagaimana bursa valuta asing berperan sebagai perantara pada transaksi-transaksi ini. Contohnya, bursa valuta asing mengkonversi penawaran dolar dari AS ke dalam permintaan untuk yen, dan sebaliknya, penawaran yen ke dalam permintaan untuk dolar. Bursa valuta asing. Agar AS membayar impor barang dan jasa dan sekuritisnya dari Jepang, ia harus menawarkan dolar yang lalu dikonversi ke dalam yen oleh bursa valuta asing agar Jepang membayar impor barang dan jasa. Dan sekuritisnya dari AS, ia harus menawarkan yen lalu dikonversi ke dalam dolar oleh bursa valuta asing. Kurs nominal dan real. Kurs antara dua negara adalah harga yang penduduk negara-negara tersebut tukarkan satu sama lain. Lalu ada kurs nominal. Kurs nominal adalah harga relatif mata uang dua negara. Kurs nominal, harga mata uang relatif dari dua negara, jadi dinotasikan sebagai E. Kurs real, harga barang relatif antar dua negara, kadang disebut terms of trade. Kurs nominal E. Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Contohnya, jika kurs antara dolar AS dan yen Jepang adalah 120 yen per dolar, maka Anda dapat menukarkan 1 dolar untuk 120 yen dalam pasar dunia untuk mata uang asing. Seorang Jepang yang ingin memperoleh dolar akan membayar 120 yen untuk tiap dolar yang ia beli. Seorang Amerika yang ingin memperoleh yen akan mendapatkan 120 yen untuk setiap dolar yang ia bayar. Jika orang merujuk pada kurs antara dua negara, biasanya berarti kurs nominal. Apresiasi dan depresiasi. Di sini ada kurva permintaan. Anggap ada kenaikan permintaan untuk barang dan jasa AS. Bagaimana ini akan mempengaruhi kurs nominal? Nah, jadi ini ada kurva permintaan. Sesuai dengan hukum permintaan itu semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak barang yang diminta. Kalau dari sisi penawaran, hukum penawaran semakin tinggi suatu harga barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Nah, di sini ada pada mulanya ini ada titik A, ini membentuk keseimbangan atau equilibrium. Nah, kalau ada kenaikan permintaan, maka kurva permintaan bergeser ke kanan. Akibatnya keseimbangan berubah dari titik A ke titik B. Pada permintaan pertama atau D dolar pertama ini bergeser ke kanan dan meningkatkan kurs nominal. Ini dikenal sebagai apresiasi dari dolar. Event yang mengurangi permintaan dolar sehingga mengurangi akan menjadi depresiasi dari dolar. Kurs real adalah harga relatif barang-barang di antara dua negara.
Kurs real menyatakan tingkat di mana kita bisa memperdagangkan barang-barang suatu negara untuk barang-barang negara lain. Untuk melihat perbedaan antara kurs real dan nominal, misalkan barang yang diproduksi di banyak negara. Anggap saja mobil. Anggap harga motor Eropa $10.000 dan harga motor Jepang 2.400.000 yen. Untuk membandingkan harga kedua mobil tersebut, kita harus mengkonversinya ke mata uang umum. Jika $1 bernilai 120 yen, maka harga mobil Amerika 1.200.000 yen. Membandingkan harga mobil Amerika 1.200.000 yen dan harga mobil Jepang 2.400.000 yen. Kita simpulkan bahwa mobil Amerika berharga setengah mobil Jepang. Dengan kata lain, pada harga saat ini kita dapat menukar dua mobil Amerika untuk satu mobil Jepang. Kita dapat meringkas perhitungan kita sebagai berikut. Kurs real 120 yen per dolar kali $10.000 per motor Eropa, 2.400.000 yen per motor Jepang, sama dengan 0,5 motor Jepang motor Eropa. Pada harga-harga ini dan kurs ini, kita peroleh setengah motor Jepang per motor Eropa. Lebih umum, kita dapat menulis perhitungan ini sebagai kurs real. Kurs nominal kali harga barang dalam negeri sama dengan harga barang luar negeri. Tingkat harga di mana kita memperdagangkan barang dalam luar negeri bergantung pada harga barang dalam mata uang lokal dan pada tingkat kurs yang terjadi. Hubungan antara kurs real dan nominal. Kurs real, kos nominal, dan rasio tingkat harga. P adalah tingkat harga domestik diukur dalam mata uang lokal, dan P aksen dalam tingkat harga luar negeri diukur dalam mata uang asing. Kurs real dilambangkan sebagai berikut. Kurs nominal dilambangkan dengan I dikali P per P aksen, rasio tingkat harga. Kurs real adalah dua negara dihitung dari kurs nominal dan tingkat harga di kedua negara. Jika kurs real tinggi, barang-barang luar negeri relatif murah dan barang-barang domestik relatif mahal. Jika kurs real rendah, barang-barang luar negeri relatif mahal dan barang-barang domestik relatif murah. Bagaimana tingkat harga mempengaruhi kurs? Tidak ada. Semua perubahan pada tingkat harga suatu negara akan diserap penuh ke dalam kurs nominal. Ini adalah hukum satu harga yang diterapkan untuk pasar internasional. Paritas daya beli atau purchasing power parity menyatakan bahwa pergerakan kurs nominal terutama merefleksikan perbedaan tingkat harga negara-negara. Ini menyatakan bahwa jika arbitrase internasional dimungkinkan, maka $1 harus memiliki daya beli yang sama di setiap negara. Paritas daya beli tidak selalu berlaku karena beberapa barang tidak mudah diperdagangkan. Dan kadang barang dagangan tidak selalu merupakan substitusi sempurna, tapi ini memberi alasan untuk berharap bahwa fluktuasi kurs real akan kecil dan bersifat sementara. Hukum satu harga yang diterapkan di pasar internasional menyatakan bahwa ekspor neto sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada kurs real. Sensitivitas tinggi ini dicerminkan dengan kurva ekspor neto yang sangat datar. Ekspor neto NX dan X harga ekspor. Hubungan antara kurs real dan ekspor neto adalah negatif. Semakin rendah kurs real, semakin mahal barang-barang domestik relatif terhadap barang-barang luar negeri. Dan sehingga semakin besar ekspor neto kita. Di sini jumlah dolar yang ditawarkan untuk investasi luar negeri neto sama dengan jumlah dolar yang diminta untuk ekspor neto barang dan jasa. Berikut diagramnya. Dampak kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri pada kurs real. Turunnya tabungan mengurangi penawaran dolar, yang menyebabkan kurs real meningkat, menyebabkan ekspor neto menurun. Turunnya tabungan mengurangi penawaran dolar untuk ditukar ke mata uang asing. Dari S1 main investasi atau I ke S2 main I atau investasi. Pergeseran ini meningkatkan kurs real equilibrium dari
E1 ke E2, dari kurs real 1 ke kurs real 2. Turunnya tabungan mengurangi penawaran dolar, yang menyebabkan kurs real meningkat dan menyebabkan ekspor neto turun. Dampak kebijakan fiskal luar negeri pada kurs real. Kebijakan fiskal ekspansioner luar negeri mengurangi tabungan dunia dan meningkatkan tingkat bunga dunia dari R1 aksen ke R2 aksen. Seperti pada rumus tersebut, S-1 dalam kurung R1 aksen dikurangi S- investasi R2 aksen. Kenaikan tingkat bunga dunia mengurangi investasi dalam negeri, yang lalu meningkatkan penawaran dolar untuk ditukarkan ke mata uang asing. Akibatnya, kurs real equilibrium turun dari S1 ke E2, atau equilibrium 1 ke equilibrium 2. Dampak kenaikan permintaan investasi pada kurs real. Kenaikan permintaan investasi meningkatkan jumlah investasi domestik dari investasi 1 ke investasi 2. Akibatnya penawaran dolar untuk ditukar ke mata uang asing turun dari S- investasi 1 ke S investasi 2. Turunnya penawaran ini meningkatkan kurs real equilibrium dari kurs real 1 ke kurs real 2 atau E1 ke E2. NX 1 ekspor neto NX. Sekian, terima kasih.